Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Bapak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bapak harapkan mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Walaupun kita pada saat ini masih tetap belajar di rumah, Bapak harapkan semuanya tetap semangat dan terus belajar dan menghafal. Untuk memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu bagian D, masih pembahasan surat Al-Kautsar. Masih membahas surat Al-Kautsar. Pada bagian D ini adalah isi atau pesan dari surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran. 108 dari berapa surat seluruhnya ada yang ada dalam Al-Quran? Ada 113, 114. Ada berapa seluruhnya? Ya, ada 114 surat dalam Al-Quran. Ini surat Al-Kautsar ini adalah surat yang ke-108. Apa artinya Al-Kautsar? Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar ini terdiri atas 3 ayat. Dinamai Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surat Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar. Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Nah, sebelum Bapak menyampaikan pokok-pokok daripada isi surat Al-Kautsar ini, Bapak akan sampaikan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kautsar ini. Kenapa gitu? Ini diawali bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan surat Al-Kautsar ini turun. Namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, asbabun nuzul ayat ya. Ada 3 faktor. Pertama adalah kafir Quraisy menganggap bahwa Rasulullah itu lemah. Kafir Quraisy menganggap bahwa Rasulullah itu lemah dan pengikutnya sangat sedikit. Nah, itu anggapannya menurut orang-orang kafir, bahwa Nabi lemah dan pengikutnya sedikit. Kedua, mereka merasa gembira. Orang-orang kafir ini merasa gembira. Sebab apa? Sebab pada waktu itu putra Rasulullah meninggal. Qasim yang meninggal dunia di Mekah dan Ibrahim meninggal dunia di Madinah pada waktu itu. Jadi orang-orang kafir mendengar putra-putra Nabi meninggal, mereka gembira, berbahagia. Yang ketiganya, merasa sukacita karena orang-orang mukmin ditimpa kesusahan dan musibah. Pada waktu itu orang-orang muslim, orang-orang Islam yang baru masuk Islam, kebanyakan dari kalangan miskin, itu semuanya ditimpa kesusahan dan musibah. Nah, sehingga pada waktu itu Allah memberikan satu kekuatan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, maka turunlah surat Al-Kautsar ini, yaitu yang terdiri dari tiga ayat.
Yaitu surat Al-Kautsar ini sebagai penegasan Allah bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad adalah pribadi yang tegar. Walaupun ditimpa berbagai musibah, Nabi kita tetap tegar, ya. Wafatnya putra-putra beliau tidak senantiasa menjadikan beliau lemah dan kacau. Tidak menjadikan Nabi kita ini lemah dan kacau. Sehingga turunlah ayat ini sebagai ungkapan daripada Allah, ya, melalui malaikat Jibril. Itu yang terdiri dari 3 ayat. Yang kemarin sudah anak-anak hafal. Alhamdulillah, berikut artinya. Bapak ucapkan terima kasih. Nah, di sini akan kita bahas pokok-pokok isi surat Al-Kautsar. Apa pokok-pokok surat Al-Kautsar itu? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Pada siapa ini tetap melimpahkan nikmat yang banyak? Pertama, kepada Rasulullah dan para pengikutnya, para umatnya. Pada ayat keduanya, ini kan ada 3 ayat. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Sini diperintahkan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Ini perintah sholat 5 waktu sehari semalam, ya. Bapak harapkan anak-anak Bapak yang soleh dan soleha ini sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Sebab sholat 5 waktu adalah kewajiban paling utama umat Islam, yaitu ada di rukun Islam yang kedua. 1 syahadat, 2 sholat. Wajib hukumnya bagi umat Islam. Yang selanjutnya juga setelah mendirikan sholat, berkurban. Berkurban. Kalau berkurban ada waktunya, yaitu pada bulan Dzulhijjah, pada bulan haji. Mulai tanggal 10 bulan haji itu adalah waktunya berkurban. 10, 11, 12, 13. Itu adalah hari tasyrik, hari di mana umat Islam disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Hewan apa saja yang biasa dikurbankan? Pertama, kalau di kita kambing. Yang keduanya kerbau. Yang ketiganya sapi, ya. Mungkin anak-anak biasa melihat penyembelihan hewan kurban ini yaitu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, pada bulan haji, pada tanggal 10 setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Pokok isi surat Al-Kautsar yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Ini nanti pengikut yang banyak di dunia ini adalah pengikut Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi umat Islam ini adalah nanti umat yang terbanyak di seluruh dunia. Pengikut Nabi Muhammad paling banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di akhirat, di dunia dan di akhirat. Tidak sebagaimana yang dituduhkan pembenci-pembencinya. Nabi Muhammad, Nabi kita, mempunyai syafaat. Syafaatil udma, pertolongan yang luar biasa nanti di akhirat. Walaupun banyak nabi, tidak ada nabi yang diberikan oleh Allah yaitu syafaat kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad. Nanti para umatnya akan diberi pertolongan di hari kiamat nanti di padang mahsyar, ya. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad nanti akan mendapatkan syafaat pengampunan dari beliau. Mudah-mudahan. Yang penting kita sebagai umatnya
selalu melaksanakan perintahnya, selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya, memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Apa bacaan sholawat itu bagaimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perbanyak, apalagi nanti ketika pada hari Jumat mengikuti sholat Jumat, diharapkan perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi. Ya, itulah pokok-pokok isi daripada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Sini insya Allah aku bisa beri tanda checklist pada kolom yang tepat. Aku rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak harapan semua jawabannya ya. Anak Bapak yang soleh dan soleha pasti menjawab ya. Aku rajin beribadah kepada Allah. Bentuk ibadah itu banyak. Bukan berarti sholat saja, bukan berarti ngaji saja. Berbuat baik kepada orang tua, sayang kepada yang muda, hormat kepada yang tua. Itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menghafal, terus rajin belajar, itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bersyukur apabila mendapatkan nikmat yang banyak. Sedikit banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, tetap kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pasti jawabannya ya. Aku melakukan sholat setiap hari, pasti. Sebab ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, melakukan sholat setiap hari. Ya, mudah-mudahan semua ini dilaksanakan oleh kita. Sini ayo berlatih, ini adalah di bagian akhir daripada bab ini tentang surat Al-Kautsar. Ayo berlatih di sini ya. Ada 2 nomor. Yang satu tulislah surat Al-Kautsar ayat pertama, yang kedua salin kalimat berikut. Bacaannya adalah fasolli dan wanhar. Ada yang untuk berlatih 2. Berlatih 2 adalah ini surat Al-Kautsar adalah surat yang ke berapa dalam Al-Quran. Al-Kautsar artinya titik-titik. Yang ketiganya surat Al-Kautsar terdiri atas titik-titik ayat. Yang keempatnya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan titik-titik. Bapak harapkan ini ada 6 berarti. Ayo berlatih 1, 2 nomor. Ayo berlatih 2, 4 nomor. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Setelah selesai, nanti seperti biasa dipoto, dikirimkan ke grup ini, akan Bapak nilai ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Akhirnya Bapak tutup pertemuan ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan besok atau minggu depan kita bisa bertemu seperti biasa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.